Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Taib, alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa at-thamina nata'allam wa najtami maratan ukhra fi hadzal makan. Fa bidayatan aya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ya. Sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa akan ana absen dulu ya. Yang dipanggil namanya silakan bilang hadir ya. Bu Dini, ada Bu Dini? Hadir Ustaz. Taib, bisa on mic ya nanti? Ada bisa praktek Bu Dini? Bisa Ustaz. Nah, selanjutnya Mustalifah Ifa, Bu Ifa ada? Hadiro ya Ustaz. Bisa praktek nanti? Insyaallah Ustaz. Selanjutnya Nur Fahmiati. Mia ya. Mia tadi izin cuma nyimak ya, naam. Putri Anggraini, ada Putri? Hadir Ustaz. Bisa praktek ya? Insyaallah. Ya, jadi naam. Rindarsih. Ini ada Rindarsih Kaila ini. Kayaknya belum bisa masuk ya, soalnya itu jaringannya ya, nggak ada tanda mic-nya. Kalau nggak ada tanda mic-nya biasanya suaranya nggak bisa kedenger ya. Kalau ada tanda seperti ini coba relock ya, relock. Keluar dulu, habis itu masuk lagi. Keluar dulu terus masuk lagi, karena itu biasanya jaringannya nge-lag, harus di relock ya. Tip, Abak Sah, kita langsung mulai saja. Nanti yang terlambat atau yang nggak bisa hadir bisa ngeliat rekaman juga. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi untuk mengadakan pembelajaran bersama. Dan hari ini kita melanjutkan di halaman sini ya. Kemarin kita sudah ada tugas di halaman 127 yang ini. Maka Ana akan koreksi sedikit ya. Langsung koreksi. Kebanyakan salahnya di mana ya. Sebenarnya sudah hampir benar semua. Kama juaran takulu fil yaum akulu salasa wajibatin al-fatur al-ghuda al-asya ya, banyak yang seperti itu ya. Nanti kalau emang saya makan 2 kali nanti akulu wajibataini ya. Kalau 2 kali nanti ditambahin ya ada nun wajibataini. Misalkan al-fatur wal asya. Saya makan 2 kali al-fatur wal wajibataini, al-fatur wal asya. Atau kalau saya makan sekali akulu wajibatan gitu aja. Akulu wajibatan wahidah. Wahidahnya sebenarnya nggak perlu. Langsung aja akulu wajibatan. Itu artinya sudah saya makan 1 kali. Mada takulu fil goda, ini kemarin tadi sudah banyak benar juga. Mada takulu fil fatur, mada takulu fil asya, ini juga sama. Selanjutnya mawaznuka. Mawaznuka. Ya. Mawaznuka apa makna? Berapa berat badan? Berapa berat badanmu? Nah, ini nanti cara jawabnya wazni gitu ya. Wazni. Enggak. Nanti misalkan berat saya 60 kilo ya, wazni situn, wazni khomsun, kilan ya, kilan. Mada tufaddilu minasyarab. Nah, ini ufaddilu. Mada tufaddilu minal fakiyah, cara jawabnya ufaddilu juga sama. Hal tashrabu asyaya? Hal anta jau'an? Na'am ana jau'an. Nah,
Sekarang La kalau ana. Oh, kalau misalkan tidak lapar, bagaimana bahasa Arab ya? La ana. لا أنا شبعان. Nah, kalau secara mufrodat tidak lapar kan kenyang ya. Nah, kalau kenyang bahasa Arabnya شبعان. syaba'an. Tapi kalau kita ngomong tidak lapar, bagaimana kita ngomong tidak lapar? Apakah lajauan? Atau apakah gimana? Kalau antum pakai lajauan maka itu salah. Ya. Terus yang benar bagaimana pakai goiru ya? Jadi غير جواد. ana goiru jan, la ana goiru jauan. نعم. Ya. Sama Kan seperti غير hadir ada. Nanti kalau tidak hadir, ya goiru hadir. hadir. Maujud sama tidak maujud ada. Kalau tidak ada goiru. غير موجود. غير موجود. Jadi jawabannya kalau kalian mau menulisnya tidak lapar, bukan kenyang, ya, seharusnya pakai kenyang aja, syab'an. Tapi kalau mau nulis tidak lapar, pakai goiru. Lantas saminun, nah ini banyak yang benar juga. Naam, ana saminun atau la, ana nahifun. Nanti kalau tidak genut, goiru, la, ana goiru samin. Goiru, pakai goiru. Paham tuh, ya? Apakah ada pertanyaan? Insyaallah. Ustaz, kalau Ustaz, Ada. iya. Kalau untuk apa namanya tadi? Berat badan tuh Ustaz ya. Kan ada situkilan sama mi'ati kilin. Memang itu kaidahnya kalau untuk 100 ke atas. Kaidahnya ke 100 nanti menjadi idofah. Mi'atu kilin. Kasrah kain ya. Idofah itu yang nanti kayak babul fasli, tapi angka kan nggak perlu dikasih alif lam. Mi'atu kilin. Oh. Iya, iya. Nah, ya. Nah, Ustaz. Kaidah angka kalau 11 sampai 99, nah termasuk 60 ya. 60 kan di antara 11 sampai 99, maka nanti bendanya fathatain. Ya. Situ nakilan atau khamsu nakilan. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kaidahnya nanti 100, mi'atu kil. Tapi kalau 120 gimana? Ya kita ngelihat 20-nya. Mi'ah wa isyrun. 20-nya. Mi'ah wa isyruna kilan. Karena yang kita lihat 20-nya. Yang kita lihat berapa? Iya, 20. 20-nya. Nanti kalau 101 ya mi'ah wakil. Mi'ah wakilun wahid. Aslinya kalau 101 mi'ah wakilun wahid. Makanya Anda bilang 1001 malam, bahasa Arabnya apa? Alfun wa laila. Alfun 1001 malam itu laila. Alfun wa laila. Laila. 101 kilo mi'ah wakil. Mi'ah wakil. Nanti kalau 101 buku mi'ah wa kitabun. Karena harusnya adanya wahidun. Mi'ah wa kitabun wahidun, tapi wahidunnya ini nggak harus dikasih. Jadi mi'ah wa kitab sudah cukup. Paham ya? Nah. Jadi kita ngomong kitabun itu artinya apa? Buku. Tapi menandakan satu juga. Satu buku. Itu asalnya kitabun. Tapi harusnya itu kitabun wahidun. Cuma yang namanya wahid itu nggak perlu dikasih. Kitabun wahidun. Sama kayak angka 2, kitabani. Bahasa Arabnya 2 buku, kitabani. Isnania apakah wajib? Tidak perlu. Kita ngomong kitabani sudah cukup. Sama seperti kitabun. Kitabun itu sudah bermakna satu buku. Ya, meskipun nggak kita kasih wahid. Tapi kalau dikasih wahid, apakah boleh? Ya boleh saja. Tapi terlalu panjang kan. Kita ngomong kitabun saja sudah bermakna satu buku. Jadi kalau misalkan angka ratusan atau ribuan, kita ngelihat 2 angka sebelum akhirnya. Kita lihat 2 angka sebelum akhirnya. Nanti 120 ya 20-nya itu nanti kilonya itu ngikut 20. 550 kilonya nanti bukan ngikut 500, tapi ngikut yang di belakangnya, yaitu 50. Nanti kalau misalkan 1 miliar 7, ya, kilonya itu nggak ngikut 1 miliarnya, tapi ngikut 7-nya itu. Kaidah angka 7 dijamakkan. Sab'atu ayam, ya, sab'atu aklam. 7 dijamakkan. Kan
Kemarin ya, sesuai yang diajarkan. Jadi kalau ada angka besar-besar, ya kembali lagi ngikut yang di belakang, Kecuali kalau emang cuma 100 atau 200. 100 sama 200 itu nanti hukumnya mudhof. Berarti mi'ata kilin. Kalau 200 berarti mi'ata kilin. 200. Nanti kalau misalkan 200 buku mi'ata kitabin, nggak ada nunnya. Kenapa nggak ada nun? Karena mudhof. Mudhof itu nggak boleh dikasih nun. Mudhof tidak boleh dikasih nun. Jadi nggak perlu mi'atani kitabin, nggak. Nunnya dihilangin, mi'ata kitabin. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk di halaman yang ini ya. Langsung silakan dibuka. Kalau di buku halaman apa? 129 ya. Langsung aja ya. 129. Baik, kita baca bareng-bareng dulu ya. Al-Fatihatu 'alal Maidah. Mau mana? Buah-buahan atas meja. Hidangan di atas meja, buah-buahan di atas meja makan. Di atas meja. Ini kalau dari gambar yang mana? Al-Fatihatu 'alal Maidah. Jim. Iya. Al-Fatihatu 'alal Maidah. Oh, tempatnya Mbak. Ba. Yang ba yang Iya, Ba. sini. Al-Fatihatu 'alal Maidah ba. Tahirun yashrabu ashiral inab. Aina? A. Alif ya. Ya, alif. Tahir meminum Jus anggur. Saya minum jus anggur. jus anggur ya. Ad-duyufu fi ghurfatil julus. Nah, Tamu di ruang tamu. tamu ada di ruang tamu ya, yang ha. Ha. Zainabu ta'kulu asamaka. Zainab makan Zainab ikan. makan ikan. Jim. 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 Qasimun saminun jiddan. Kosim sekali. Dal. Dan Dal. Yang ini ya. Qasim saminun jiddan. Baik. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dan ada jawabannya. Ya. Langsung aja dijawab ya di sambungan. Cocoknya yang mana ya? Coba nomor 1 dari Bu Dini, silakan ya. Ainal qahwah. Jawabannya ada al-qahwah 'alal maidah. Ayo, Tas, mau mana? Di mana kopi ada di atas meja. Nomor 2, silakan Putri. kamu wajibatan tak kulu fil yaum. Berapa makan pokok yang kamu makan di hari ini? Jawabannya aku selasa wajibatin. Saya makan 3 makan. Kalau secara arti fil yaum itu bukan hari ini. Kalau fil yaum itu artinya dalam sehari. Dalam sehari. Dalam sehari. Dalam sehari. Nah, kalau hari ini gimana bahasa Arabnya? Nggak usah pakai fi. Jadi gimana? Hadzal yaum. Nah, Hadzal yaum. bisa hadzal yaum atau langsung kamu juga nanti al-yauma. Langsung Al-yaum. 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 Bisa hadzal yaum atau al-yaum. Ya. Tapi kalau fil yaum ini artinya dalam sehari, bukan hari ini ya, tapi dalam sehari. Dalam sehari. Selanjutnya nomor 3, Bu Iva. Hal tashrabul halib? Apakah kamu minum susu? La, ufadilul syai. Saya tidak, saya lebih suka minum teh. Baik. Madza ta'kulu fil fatur? Nah, ini jelas ya, apa yang kamu makan di Pagi hari. sarapan. Pagi hari. Akulu Sama salatu. Saya makan ikan dan sayuran ya. Ayo, Mumtaz. Ya, ini selanjutnya soal qiraah ya, soal membaca. Ya, kita baca dulu ini dulu ya. Anak praktekkan dulu cara bacanya. Nanti silakan kalian jawab ya. Zainabu saminatun jiddan. Ta'kulu salasa wajibatin fil yaum.
Zainabu ta'kulu fil faturi asamaka wa tashrabu al-qahwata wa ta'kulu fil ghudai al-lahma wa tashrabu asyaya wa ta'kulu fil asya'i ad-dajaja wa tashrabu al-haliba. Waznu Zainab mi'atu kil. Mi'atu kailin atau mi'atu kil ya. Ya, di sini ada artikel ya. Baik. Kita jawab ya. Coba Ana jawab dulu nomor 1 ya. Hal Zainab nahifah? Gimana jawabannya? Hal Zainab nahifah? La. La. Zainab La. Sami. Zainab ghairu nahifah. La, Zainab bisa ghairu nahifah atau sesuai di sini? La, Zainab. Oh, Zainab Saminah. saminatun jiddan. Zainab Saminah. Saminah jiddan. Nomor 2 silakan jawab ya. Silakan Bu Dini ya. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Ta'kulu salasa wajibatin. Berapa makanan pokok kamu makan dalam sehari? Yang dia makan dalam sehari, dia makan 3 makanan pokok. Mumtaz. Jadi antum jangan ketipu. Di sini ta'kulu bukan kamu, tapi dia. Ya, ke Zainab tadi ya. Jadi kamu wajibatan ta'kulu fil yaum. Nah, ini maksudnya berapa kali Zainab makan dalam sehari? Ta'kulu salasa wajibatin. Yang ini ya. Silakan nomor 3 Putri ya. Maza ta'kulu wa tashrabu fil faturi? Apa yang Zainab makan dan minum di makan Itu dia sarapan maksudnya ya. tadi? Ke yang Dia. di percakapan tadi ya. Apa yang dia makan dan minum di sarapan pagi? Zainabu ta'kulu fil faturi as-samaka wa tashrabu al-qahwa. Zainab dia makan di pagi hari makan ikan dan minum kopi. Butas. Zainab ta'kulu fil faturi as-samaka ya. Nah, ini kalau ta'kulu wa tashrabu al-qahwa dan minum kopi ya. Nah, ini wifi izin bentar ya, Naam. Mada ta'kulu wa tashrabu fil ghoda? Nah, sedangkan apa yang dia makan dan minum fil ghoda? Ta'kulu? Ta'kulul lahma wa tashrabu syaya. Allahma wa tashrabu asyaya. Dia akan memakan daging dan minum teh. Mada ta'kulu wa tashrabu fil asya? Ta'kulu dajjaja wa tashrabul halib. Ta'kulu fil asya, ta'kulu ad-dajjaja wa tashrabu al-halib. Ma waznu Zainab? Waznu Zainab mi'atu kilin. Waznu Zainab mi'atu kilin. Jadi beratnya Zainab 100 kilo ya. 100 kilo. Paham ya ini? Fahimna. Silakan ini yang bawahnya dibaca ya. Nah, dibaca dan diartikan. Nah, dibaca aja nanti kalau Ana suruh berhenti ya. Per titik berhenti dan diartikan, per titik berhenti dan diartikan ya. Silakan dari Bu Dini ya. Qasim ya'kulu salasa wajibatin fil yaum. Al-fatur wal ghada wal asya. Salim ya'kulu wajibatan wahidatan fil yaum. Al-ghada. Qasim ya'kulu. Coba silakan diartikan. Qasim makan 3 makanan pokok dalam sehari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Salim makan makanan pokok sekali dalam sehari, makan siang. Nah, saya silakan Putri. Qasim ya'kulu fil ghada al-lahmu wad-dajaju was-samaka wal-aruzza wal-khubza wa-salim ya'kulu fil ghada as-samaka was-salatata wal-fakihata. Qasim yashrabu al-ma' wa-salim yashrabu as-syaya. Qasim
Qasim dia makan siang pada siang hari daging, ayam, ikan, nasi, roti, dan Salim dia makan pada siang hari ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Qasim dia minum air, dan Salim dia minum teh. Bentar. Ya. Coba kita jawab ya bareng-bareng aja langsung. Kam wajibatan yakulu Salim. Nah, kam Salim yakulu. Qasim as-Salim. Kam wajibatan yakulu Qasim ya maksudnya. Kam wajibatan yakulu Qasim. Qasim yakulu salasa Salasa wajibatin. wajibatin. Ya di sini. Kam wajibatan yakulu Salim. Yakulu wajibatan wahidatan. Salim yakulu wajibatan wahida. Yang sini. Mada yakulu Qasim fil ghuda? Qasim yakulu fil ghada al-lahma wad-dajaja was-samaka wal arza wa khubza. Yang di sini ya. Qasim yakulu al-lahma wad-dajaja was-samaka wal arza fil ghuda. Mada yakulu Salim? Salim yakulu Salim fil ghada as-samaka was-salata wal fakiha. samaka as-salata wal fakihah. Was-salata wal fakiha. Mada yashrabu Qasim? Qasim yashrabul ma. Qasim yashrabu al-ma. Mada yashrabu Salim? Salim yashrab Syaya. Asyaya. Salim yashrabu asyaya. Nah, ini ya. Qasim yashrabu al-ma wa Salim yashrabu asyaya. Jadi ini adalah bab at-ta'am wa syarab ya. Kita sudah selesai di bab makanan dan minuman. Hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Ini yang selanjutnya ini latihan menulis ya. Jadi ini nggak perlu kita lewatin saja ini. Imla ya. Jadi latihan menulis. Saya kira antum juga sudah bisa menulis ini ya. Tulisan hijaiyah. Kalau tidak ada kita langsung masuk di Al-Wahda As-Sadisah di bab 6 ya. As-Sholah ya. Coba ikutin As-Sholah. As-salah. Ma makna as-sholah? Salat. Ya. Sholat ya. As-sholah adalah sholat ya. Sholat seperti biasa. Makanya ada bab tentang sholat. Langsung ikutin Ana dulu. Kita baca bareng dulu ya. Ikutin Ana ya. Ini percakapan tentang percakapan antara Mustafa dan Qusay namanya ya. Aina tusalli as-sholawati al-khamsah? Aina tusalli as-salawatil khamsah? Usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Usalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Wa aina tusalli al-fajrah? Wa aina tusalli al-fajrah? Usalli al-fajra fil bait. Usalli al-fajra fil bait. Limadha tusalli al-fajra fil bait? Limadha tusalli al-fajra fil bait? La asma'u al-adhan. La asma'u al-adhan. Hal tastayqidu mutaakhiran? Hal tastayqidu mutaakhiran? Naam, ba'da salatil fajri. Na'am, ba'da salatil fajri. Istayqid mubakkiran. Istayqid mubakkiran. La astati a'malu fil lail. La astati a'malu fil lail. Do al-munabbiha bijanibika. Do al-munabbiha bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibah, jazakallahu khairan. Hadhihi fikratun thayyibah, jazakallahu khairan. Ya. Di sini percakapan tentang sholat ya.
Coba langsung aja ya. Silakan dua gantian ya. Silakan Budini jadi Mustafa, Putri jadi Kusoy ya. Nah, Aina tusalli salatil khamsah? solawat ya. Hah? Solawat. Oh. Aina tusalli salawatil khamsah? أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع هل تستيقظ متأخرا؟ Ya. هل Putri. تستيقظ متأخرا؟ Ada Putri? Nggak ada ya? Hal tastayqizu mutaakhiran na'am ba'da sholatil fajri. Ya. Coba استيقظ dilanjut. مبكرا. La astati a'malu fil lail. دع المنبه بجانبك. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallah khair ya. Di sini bab baru ya, dan di sini ada banyak mufradat baru juga ya. Kita langsung coba ya, kita langsung melihat di mufradat barunya. Az-zuhru, mana az-zuhru? Az-zuhur. Ya, Zuhur. az-zuhur ya, waktu zuhur. Al-asru? Asar. Al-asru asar. Al-maghrib? Maghrib. Maghrib. Waktu maghrib. Waktu Al-isya? maghrib. Waktu isya. Malam ya. Isya, di waktu isya. Wadoa. Nah, ini wadoa. Apa makna wadoa? Ini gambar apa ini wadoa? Meletakkan. Wadoa artinya adalah meletakkan, menaruh ya, menaruh atau meletakkan. Yasma'u, apa makna yasma'? Mendengar. Ya malu? Mengerjakan. Ya malu, mengerjakan. Yastati? Mampu. Bisa. Bisa ya, bisa. Ini fi'il ya. Wadoa, yasma'u, ya malu, yastati ini adalah fi'il. Adalah fi'il yang mana nanti berubah-berubah sesuai domir. Al-lail, mana al-lail? Malam. Lail malam, bijani bika. Di samping. Di sampingmu. Munabbih, mana munabbih? Jam beker. Munabbih, jambe. Jam beker. Ya. Kita langsung masuk ke terjemahan ya. Silakan diterjemahkan ya, dua-dua. Silakan coba dari Bu Ifah ya. Baca dulu terus diterjemahkan dua ini dulu. As-shalawatul khamsu. Apa saja ya, salat. Aina itu ya, dari Aina itu. Aina. Oh, ini hiwar. Nah. Yang di atasnya ya, al-hiwar al-awal itu. Aina tusalli as-shalawatil khamsah. Di mana kamu sholat 5 waktu? Usolli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Saya sholat zuhur dan asar dan maghrib dan isya di masjid Bilal. Pas. Ya, aina tusalli sholawat al-khams.
di mana kamu sholat 5 waktu, ya. Usolli adzuhra, saya sholat zuhur, Zuhur, asar, asar, maghrib, dan isya di isya, masjid Bilal, di masjid Bilal. Bilal. Amtas. Afwan Ustaz. Selamat sah. Selanjutnya silakan coba Bu Dini. Wa aina tusallil fajri? Usallil fajra fil Fajr. bait. Nah, usallil fajra fil bait. Dan di mana kamu sholat subuh? Saya sholat subuh di rumah. Dan di mana kamu sholat subuh? Sholil fajr fil bait. Saya sholat subuh di rumah. rumah. Saya pembawanya, silakan Putri ya. Ustaz. Limaza tusallil fajr fil baiti? Mengapa kamu salat subuh di rumah? La astati'u azan. Tidak, Asma'u ya. saya tidak asma'u azan, saya tidak mendengar azan. Jadi fiil ya. Jadi yang pakai la itu yang fiil. Terutama fiil mudhari. Jadi kalau saya tidak mendengar, ini mendengar kan asma'u kan fiil mudhari, maka pakai la bisa. Jadi kayak lapar tadi jauhan itu kan bukan fiil, maka nggak bisa pakai la ya. La itu nyambungnya di fiil mudhari ya. Hal tastayqidu mutaakhiran. Ma makna? Apakah kamu bangun terlambat? Bangun. Apa kamu bangun terlambat? Hal tastayqidu mutaakhiran. Na'am ba'da sholatil fajri. Iya, setelah sholat subuh. Ba'da ya, setelah. Iya, saya bangun terlambat setelah sholat subuh ya. Istayqid mubakkiran. Bangunlah Di awal. Ini fi'il amr ya. Istayqid fi'il amr yang artinya apa? Bangunlah. Ya. Fi'il amr yang artinya bangunlah. Istayqid mubakkiran, bangunlah. Mubakkiran tuh kebalikannya mutaakhiran. Kalau mutaakhiran terlambat, kalau mubakkiran lebih awal. Atau, ya di awal-awal ya. Ya, istayqid mubakkiran, bangunlah lebih awal. La astati a'malu fil lail. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Tidak bisa. A'malu fil lail, saya Kerja pada malam hari. Saya bekerja di malam hari. Al munabbiha bijanibika. Letakkan jam beker di sampingmu. Jadi ini fi'il amr dari wadoa tadi ya. Wadoa ya do'u itu menaruh. Ya. Wadoa ya do'u menaruh. Meletakkan atau menaruh. Nah ini do. Fi'il amrnya do. Jadi ini fi'il mu'tal ya. Ini yang mana jelasin dikit ya wadoa. Jadi ini adalah fi'il. Kalau antum menemu fi'il yang depannya waw, maka namanya itu adalah fi'il mu'tal apa? Fi'il apa Ustaz? Fi'il mu'tal misal ya. Fi'il mu'tal misal. Fi'il mu'tal misal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang di dalamnya ada huruf illah. Fi'il yang di dalamnya ada huruf illah. Illah itu huruf illah itu apa saja? Huruf illah ada 3. Waw, ya, dan yang huruf dibuat panjang. Kalau buat panjang itu apa aja? Waw, ya, sama? Alif. Sama alif. Waw, ya, dan alif. Maka fi'il kata kerja yang di fi'il madinya ya. Antum jangan lihat fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari emang ada ya-nya. Tapi antum melihat fi'il madinya. Kalau fi'il madi nanti ada huruf salah satu huruf itu, maka namanya fi'il mu'tal misal. Nah, ini macam-macam ya. Fi'il mu'tal ini macam-macam. Kalau misalkan huruf ilahnya di depan, wadoa, ini huruf ilahnya di mana? Wadoa. Di depan. Maka namanya misal. Mu'tal misal. Nanti kalau huruf ilahnya di tengah, nah itu beda lagi. Namanya ajwaf. Fi'il mu'tal fi'il mu'tal ajwaf. Contohnya kola atau tidur. Nama. Kola. Kola Rasulullah SAW. Kola itu ada huruf ilahnya enggak? Kola. Ada. Di mana? Ada huruf alif. Di tengah ya, di tengah.
Maka kalau Di di tengah namanya ajwab. Mu'tal ajwab. Baru yang di akhir namanya fi'il mu'tal nakis. Nakis. Contohnya kalau kita ngomong berdoa, ya do'u, da'a, ya do'u, da'a, masya, yamsi, jaro, yajri, yang ada yang seperti itunya ya, ada ya-nya, ada alifnya di akhir, namanya fi'il mu'tal Nakis. fi'il mu'tal nakis. Kalau antum menemukan fi'il mu'tal, maka nanti cara merubah fi'il amarnya atau cara merubah tasrifnya itu nanti berbeda. Ya. Harusnya kan kalau wadoa nanti kan harusnya kayak ini ya, sami'a, nanti harusnya isma, ya kan? Harusnya ada alifnya. Atau fathah menjadi iftah. Nanti kalau zahaba Izhab. idhab. Kalau yaktubu, kataba yaktubu, Uktub. Uktub. doroba yadribu, idrib. Itu fiil yang biasa, itu namanya fiil sahih. Kalau secara nama namanya fiil Sahih. sahih. Kalau fiil sahih emang seperti itu, tapi kalau fiil mu'tal nanti cara merubahnya agak berbeda. Contohnya wadoa, nanti kalau menjadikan fiil amr nanti wawunya dihilangin, langsung huruf akhirnya disukunkan. Wadoa jadi do. Ya. Nanti kalau wajada yajidu jid. Wa'ada ya'idu id. Ya langsung aja wadoa ya do. Harokat fathahnya ini berdasarkan fi'il mudhari. Wadoa ya do. Karena fi'il mudhari ya do, maka langsung aja do. Tapi kalau wajada ya jidu, fi'il mudhari apa? Ya jidu. Fi'il mudhari apa? Ya jidu. Yaitu fi'il mudhari harokatnya apa? Huruf tengahnya. Kasroh ya. Kasroh. Maka kalau kasroh dikasrohkan juga. Jadinya gimana? Wajada ya jidu fi'il amarnya? Jid. Langsung ya. Wajada ya jidu jadi? Jid. Kalau wa'ada ya idu jadi? Ait. Wa'ada ya idu apa? Ait. Ya, itu cara merubah fi'il mu'tal. Nanti kalau nemu fi'il seperti ini lagi, nanti akan Anda jelaskan lagi ya. Nanti insya Allah akan menemu banyak fi'il yang seperti ini. Tapi yang perlu Anda bertahu yang di sini adalah fi'il mu'tal misal. Fi'il mu'tal Misal. huruf ilahnya di depan. Maka fi'il amarnya nanti jadi do. Fi'ilnya lata do. Jangan menaruh lata do. Do lata do. Wa doa ya do'u maudu'an wadi'un fawa wadi'un badaka fawa wadi'un badaka maudu'un do lata do ya. Wad'an ya. Wa doa ya do'u wad'an fawa wadi'un badaka maudu'un do lata do. Itu tasrifnya. Yang berubah cuma fi'il amarnya aja. Kalau isim fa'ilnya sama fa'ilun. Yang pelaku nanti sama ya fa'ilun. Jadi wadi'un sama. Baik, hadhihi fikratun thayyibah, jazakallahu khair. Mau makna? Ini percakapan yang bagus. Semoga membalas dengan kebaikan. Fikrah itu adalah bukan percakapan ya. Fikrah itu fikir. Fikir itu apa? Ide maksudnya. Iya. Ini ide yang bagus. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan langsung dijawab yang di bawah sini ya. Silakan dua-dua ya. Dua-dua. Ini berdasarkan yang di atas tadi ya. Nomor 1 dan 2 silakan dimulai dari Bu Iva ya. Mas-shalawatul khamsu. Apa saja sholat 5 waktu itu? As-shalawatul khamsu. Sholat zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Baik. Mada yusolli Usayyun fi Masjid Bilal? Usayyun
Ma makna kusayun? Orangnya itu yang orang yang ngomong tadi kusoi ya. Apa? Apa kusayun sholat di Masjid Bilal? Naam. Ini bukan apakah ya. Kalau naam apakah? Berarti ini gimana? Mada yusalli kusayun fi Masjid Bilal? Kusayun yusalli fil bait. La ya. Ini kalau secara arti madza. Madza itu artinya apa? Apa? Madza yusalli Kusai fi Masjid Bilal. Ini maksudnya Kusai sholat apa di Masjid Bilal? Kusai sholat apa di Masjid Bilal? Nah, berarti sholat apa saja yang dia dilakukan di Masjid Bilal? Sholat fajar. Oh, di Masjid Bilal. Sholat zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Jadi nanti jawabannya Kusai yusalli atau dibalik bisa yusalli Kusai az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya fi Masjid Bilal. Ya, ini jawabannya yang ini, tapi ini usolinya dirubah yusolli karena kan yang ngomong Kusai ya. Nanti yang ngomong ini di sini yang ngomong Kusai, tapi kan kita yang menyebutkan Kusainya sebagai domir huwa, maka yusolli Kusai az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya fi Masjid Bilal ya. Jadi ini kalau madza yusolli ini maksudnya sholat apa ya? Sholat apa? Nomor 3 dan 4 silakan Bu Dini ya. Madza yusolli fil baiti? Madza yusolli fil baiti? Yusolli fil baiti al-fajr. Lebih bagus fil baitinya di akhir ya. Fil baitinya di akhir jadi. Yusolli al-fajr fil baiti. So di sini ya, usolli al-fajr fil bait. Domainnya diganti yusolli al-fajr fil baiti. Satu lagi. Limaza yusolli al-fajr fil baiti? Yusolli al-fajr fil baiti li'annahu la asma'ul adhan. Domainnya diganti li'annahu la asma'ul adhan. Domirnya diganti, asma'unya diganti domirnya. Astagfirullahaladzim. Li'annahu la yasma'ul adhan. Mumtaz. Li'annahu la yasma'ul adhan ya. Karena dia yang di sini ya, domirnya dirubah. Tidak mendengar azan. Mumtaz. Silakan nomor 5 dan 6 ya. Silakan Putri ya. Man yastayqizu ba'da salatil fajri? Siapa? Ini gimana sih? Yastayqizu mana? Bangun. Nah, berarti? Siapa dia bangun gitu, Seth? Siapa yang bangun? Siapa yang bangun setelah sholat fajar, sholat subuh? Kusai yastayqizu ba'da salatil fajr. Kusai yastayqizu ba'da salatil fajri. Selanjutnya. Satu lagi. Limaza? Mengapa? Limaza? Kenapa dia bangun setelah sholat fajar? Pakai li'anna. Li'anna. Li'annahu. Li'anna mana dia? Mubakkar. Yang pekerjaan bisa. Jadi? Li'anna Kusai apa ya? Tidak
a'malu fil laili. Li'annahu, langsung aja li'annahu. Li'annahu kusai. Kalau ada hu nggak perlu kusai, langsung aja. Li'annahu a'malu fil laili. Domirnya dirubah. Gimana? Ini fiil ya. Jadi Li'annahu ya'malu fil laili. ini ini diganti ya'malu ya. Karena kan kita ngomongnya dia ya. Li'annahu ya'malu fil laili. Yang di sini ya. Tinggal diganti ya saja. A'malu diganti ya'malu. Ya. Itu sudah merubah makna ya. Jadi jangan sampai domirnya salah ya. Man yad'u al-munabbiha bijanibihi. Nah, ini man. Kalau ada pertanyaan kayak gini itu siapa ya? Siapa yang menaruh? Ya, Da'u tadi menaruh ya. Siapa yang menaruh jam beker di sampingnya? Jawabannya? Mustafa. Ini yang menaruh ya Kusai ya. Karena kan Mustafa menyuruh ya. Jadi tetap Kusai. Do al-munabbiha bijanibi, ini taruhlah jam beker di sampingmu, berarti man yadu al-munabbiha bijanibihi Kusai yad'u al-munabbiha bijanibihi. Aina tusalli anta as-salawat al-khams. Nah, ini anta. Jawabannya usolli salawatul usolli salawat al-khams. Usolli salawatil khamsah fi masjid. Bebas ya. Ini yang penting harusnya usolli. Jawabannya terserah di mana saja, yang penting domirnya ini diganti usolli karena kan kamu ya. Ya, jadi itu percakapan pertama. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut satu lagi ya di percakapannya? Wujud soal? Ustaz, kalau ini kan tadi do'il munabbiha bijanibika. Tadi kan apa namanya Ustaz? Fil apanya tadi? Fil amr ya? Fil amrnya do harusnya. Iya, do. Harakat kasrohnya nih. Harakat kasroh karena dia diawali alif lam gitu. Nyambung dengan alif lam, nyambung dengan alif lam. Oh, berarti sama kaidahnya seperti filna yang ikra. Nah, sama seperti ikra menjadi ikroil. Uktub menjadi kalau ada alif uktubil yang kemarin ya. Sama. Itu ini kasroh bukan karena fi'il amr. Dia kasroh karena bertemu dengan alif lam. Dua sukun bertemu. Nah, harusnya do dan al. Nah, ini do ai-nya sukun, al juga sukun. Maka ini dua sukun bertemu. Dalam bahasa tidak boleh dua sukun bertemu. Maka nanti yang di awal jadikan kasroh, do'il. Sama seperti min. Karena ngomong min sama al-baiti. Min sama al-baiti. Itu seperti itu atau bukan? Harusnya gimana? Min al-baiti. Min al-baiti. Nah, tapi kan aslinya bukan mina. Aslinya apa? Min. Aslinya apa? Min. Cuma karena dia bertemu alif lam nanti jadi harus ngalah. Kalau min nanti jadi minal. Karena sebelumnya dia udah kasroh jadi minal. Atau man. Man itu nanti kalau bertemu alif lam jadi kasroh ya, jadi manil. Atau halil. Halil ustadu fil fasli. Harusnya hal al ustadu, tapi ngalah, yang di depan ngalah. Jadi halil ustadu fil fasli. Nah ya, karena bahasa Arab itu nyambung ya. Harusnya cara bacanya nyambung semua. Limadza yusallil, harusnya tuh cara baca limadza yusallil fajra fil baiti. Cara bacanya nyambung. Harusnya. Tapi ini kita bacanya biasanya limadza yusalli al fajra. Sebenarnya harusnya aslinya nyambung. Nah, tapi kan ini bisa dibaca nyambung. Satu lagi ya, kita baca percakapannya saja, nanti untuk jawabannya kita kasih di tugasnya. Langsung ikutin Nana di percakapannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ilal Madinah. Ana musafirun ilal Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Lissolati fil masjidil haram. Lissolati fil masjidil haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Lissolati fil masjidin nabawi. Lissolati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabu at-ta'irah. Arkabu at-ta'irah. Baik ya. Jadi ini ada percakapan baru ya. Kita langsung masuk mufrodatnya saja. Nah, ini ada bawahnya ya, mufrodatnya ada Makkah. Mama ana Makkah. Mekah. Nah, ya Makkah nama kota ya, kota suci. Kota kelahirannya Nabi, kota yang di situ ada Ka'bah, kiblatnya umat Islam. Makkah. Al-Madinah juga sama. Al-Madinah artinya adalah kota Madinah maksudnya. Kota Madinah. Ya. Al-Madinah itu artinya bisa kota Madinah atau bisa kota. Jadi kalau saya mau pergi ke kota, uridu an adhaba ilal Madinah. Nah, Madinah itu artinya bisa dua, bisa Madinah yang ada di Arab sama Madinah bermakna kota. Kota. Sama, dua-duanya sama, maka alif lam juga. Cuma nanti dibedakan secara nama saja. Jadi kalau misalkan saya mau pergi ke kota Jakarta, ya udah. Uridu an adhaba ilal Madinati Jakarta. Contohnya kayak gitu ya. Musafirun mau mana? Pergi. Orang perjalanan. Orang yang bepergian. Ya. Musafir. Kalau secara makna itu adalah orang yang bepergi. Bepergian. Bepergian. Nanti Anda jelasin ya cara pemakaiannya. Yarkabu mau mana? Naik. Naik atau mengendarai. Ya, dan dia adalah fiil juga ya, fiil. Maka nanti berubah ya. Kalau fiil berubah-berubah. Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. Al-Masjidul Nabawi. Nabawi. Salatul Jum'ah. Salat Jumat. Ta'irah. Pesawat. Pesawat ya. Sip, ya coba kita terjemahkan. Ini Ana terjemahkan dulu yang awal ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam seperti biasa. Nah, ini yang awal. Ana musafirun ila Makkah. Ini secara arti gimana? Saya pergi ke Mekah. Ya. Jadi yang namanya pekerjaan itu bisa kita pakai isim fa'il. Musafir nih isim fa'il ya. Safara yusafiru, safara musafiru, musafarotan fahuwa musafirun. Dhahaba yadhhabu dhahaban fahuwa dhahibun. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ana adhabu ilal Madinah itu bisa, atau kita pakai isim fa'il. Kalau pakai isim fa'il gimana jadi? Ana dhahibun. Dhahibun ilal Madinah. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Contohnya seperti ini. Ini kan harusnya ana usafiru ila Makkah, tapi dia bukan pakai fi'il tapi pakai isim fa'il. Pakai isim fa'il ya. Usafirun. Nah, ini bisa seperti ini ya. Contohnya misalkan ana qori'ul Quran, ana qori'ul Quran. Saya membaca Al-Quran bisa. Harusnya kan ana aqra'ul Quran, ya kan?
Tapi kalau kita rubah pakai anak koriun Ya. bisa. Dan itu nggak ada masalah. Contohnya di sini ya, ana musafirun ila Makkah di sini musafirun di sini adalah bepergian. Ya. Ya. Cuma bedanya apa kalau kalau kita memakai isim fa'il nanti nggak ada waktu khususnya. Nggak ada waktu khususnya. Jadi ya udah saya pergi ke Mekah. Ini perginya nggak jelas maksudnya kapan. Bisa sekarang, bisa nanti, tapi ini kayaknya masih belum jelas pergian nanti ya. Beda kalau anak usafiru ila Mekah. Kalau anak usafiru ila Mekah artinya apa? Saya sedang ya. Kalau ya. fi'il mudhari kan sedang artinya sedang. Atau nanti Sedang kalau pergi. pakai fi'il madi nanti artinya menjadi sudah ya kan. Maka kalau kita pakai isim, ini kan isim ya, musafirun isim, maka nanti waktunya tidak terbatas. Dalam artian waktunya tidak dibatasi, tidak harus sekarang, tidak harus nanti, atau tidak di masa lampau, masih umum. Ila aina anta musafirun, kemana? Kemana kamu bepergian? Bepergian juga. Ana musafirun ilal Madinah, saya bepergian ke Madinah. Saya bepergian ke Madinah. Limadza anta musafirun ila Makkah, mau mana? Kenapa kamu pergi ke Kenapa kamu pergi ke Mekah? Yang dua ini silakan Bu Iva ya, baca dan diartikan. Lissolati fil masjidil harami. Untuk sholat di Masjidil Haram. Walimadza anta musafirun ilal Madinah. Dan kenapa kamu pergi ke kota Madinah? Lissolati fil Masjidin Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi. Aina satu solli al-Jumu'ah. Di mana kamu akan sholat Jumat? Baik, Mas. Jadi ada li di sini ya. Li artinya apa? Untuk ya. Li untuk lis sholat. Ini jelas ini. Lis sholat berarti untuk sholat. Nah, jadi kalau ada li nanti kasrah karena li huruf jar ya. Lis sholati. Dan li di sini bermakna untuk. Silakan bawanya Bu Dini ya. Fil Masjidil Haram insyaallah wa aina satusallil Jum'ah fil Masjidin Nabawi insyaallah. Di mana di Masjidil Haram insyaallah, dan di mana kamu akan sholat Jumat? Di Masjid Nabawi insyaallah. Pentrayer silakan Putri. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Bagaimana? Nah. Bagaimana kamu akan pergi ke Madinah? Arkabu atau Irah? Saya naik pesawat. Arkabu at-tayr, saya naik pesawat. Ya, silakan ini jadikan tugas ya untuk minggu depan. Jadi ini dijadikan tugas. Tadrib ajib anil asla bi ikhtisar, ini dijawab berdasarkan percakapan di atas tadi. Ya. Nggak usah diartikan, nggak apa-apa, tidak usah diartikan. Yang penting cara jawabnya harus diperhatikan domirnya ya. Perhatikan domirnya, karena domir yang dipakai di percakapan ini kan domir saya, karena ini kan ada orang yang ngomong. Tapi kalau kalian jawab pertanyaan, kalian nggak ngikutin domir seperti di sini, disesuaikan domirnya. Iya. Nah, Ustaz. Ya, silakan nanti dikerjakan seperti biasa, nanti dikumpulkan ya. Apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, oke, Ustaz. Anda mau minta pendapat ya, atau apa namanya? Ya, pendapat namanya ya. Untuk setelah bulan Ramadan, makanya untuk kedepannya, karena kelas Ana kan berlanjut ya. Kelas Ana berlanjut. Nah, itu untuk waktu ya. Untuk waktu kalian mau jam berapa? Maksudnya 7:30, jam 8 atau tetap. Tapi Ana nggak menyarankan untuk tetap 8:30 seperti ini ya, terlalu malam ya.
Setengah Bagaimana 8 boleh. undangannya? Ba'da Setengah Isya 8. setengah 8 boleh. Nah, Setengah 8 ya. Jadi yang lainnya bagaimana? Sama lah. Sama ya. Bu Iva? Setengah 8 Tapi bisa ya? beda. Sholat Isya sini sama sana. Ada Bu Iva? 6 ya. Insya Allah di antaranya yaitu karena kalau di Jakarta biasanya ya sholat Isyanya setengah 8 baru mulai. Berarti insya Allah nanti akan setelah berarti jam 8. jam 8 mungkin. Ya, boleh. Nah, Iya, boleh, Ustaz. Jam 8 ya. Maksudnya jangan setengah 9 juga, kalau setengah 9 agak terlalu malam ya. Tapi kalau jam 8 insya Allah yang daerah barat sudah sholat juga ya, sudah sholat Isya. Ustaz. Dan untuk harinya ya, apakah harinya masih mau seperti ini? Maksudnya hari Senin dan Rabu? Sabtu Ahad aja, Ustaz. Boleh, Ustaz. Kalau Sabtu Ahad karena agak susah ya, karena ya weekend biasanya pergi-pergi. Kalau Sabtu Ahad mungkin nanti sering izin ya. Tapi kalau hari-hari yang weekday seperti ini, insya Allah ya, insya Allah izinnya jarang ya. Apakah mau tetap di Senin dan apa? Senin dan Rabu ya? Iya, nah Ustaz boleh. Senin dan Rabu ya, tetap ya. Baik ya, kalau begitu insya Allah harinya tetap Senin dan Rabu. Jam 8. Sekitar jam 8 ya, 8 WIB. Nanti Iya. biar lebih pas ya. Karena kalau Sabtu Ahad agak susah sekarang ya. Biasanya pergi-pergi atau biasanya ada acara keluarga juga, sehingga nanti mungkin akan sering izin. Tapi kalau hari weekday seperti ini masih bisa lah kosong ya. Maksudnya kan kalau hari weekday kan keluarga juga pada kerja semua, jadi ya nggak bakal ada acara keluarga, kecuali kalau ada acara yang benar-benar mendadak ya, yang mendadak. Tapi insya Allah sama ya harinya, cuma waktunya yang berbeda. Nanti kan Ana kabari lagi untuk selanjutnya. Tapi insya Allah minggu depan masih ada 2 pertemuan terakhir yang di buku ini, yaitu tetap di hari Senin dan Rabunya. Untuk hari Jumat besok insya Allah ada pembelajaran. Insya Allah pembelajaran di hari Jumat besok tentang huruf jar ya. Tapi waktunya sore hari. Karena Jumat malam nggak bisa. Jam 4 WIB, 16 WIB. Besok Jumat. Jadi kalau antum ada waktu silakan nanti hadir ya di Zoom-nya. Tapi itu hari Jumat umum ya, dalam artian nanti nggak cuma antum aja tapi ada yang lain juga. Jadi jam 16 WIB. Untuk materi insya Allah huruf jar nanti Ana umumin di grup juga. Ya, dan untuk minggu depan masih ada hari Senin dan Rabu untuk belajar juga, sehingga silakan dimanfaatkan karena setelah itu minggu depannya lagi libur ya. Minggu depan besok masih ada, minggu depannya lagi libur karena Lebaran kan. Maka minggu depan 2 hari yang pembelajaran dari buku usahakan untuk hadir ya. Ayan atatim bikaratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaallah naltaqi fi liqa'in akhar. Aqulu qouli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.